kaget. Gitu. Kaget. Rusia menawarkan 2 helikopter tempur canggih kepada Indonesia, Kamov Ka-52E dan Mil Mi-28NME. Bukan sekadar alutsista, tapi solusi untuk menghadapi ancaman baru yang mulai mendominasi medan perang, drone. Pertanyaannya kini lebih spesifik. Akankah TNI benar-benar membelinya dan menyandingkannya dengan Boeing AH-64 Apache sebagai duet kekuatan baru? Apa yang sebenarnya ditawarkan Rusia? Rusia tidak datang dengan proposal biasa. Mereka membawa 2 karakter berbeda dalam satu paket strategi. Kamov Ka-52E adalah helikopter dengan desain unik rotor koaksial, tanpa tail rotor, yang memberikan keunggulan manuver tinggi, stabilitas di udara, dan kemampuan operasi di ruang sempit termasuk dari kapal perang. Ini penting bagi Indonesia yang memiliki karakter geografis kepulauan. Sementara itu, Mil Mi-28NME hadir sebagai tank terbang. Fokusnya bukan kelincahan, tapi daya tahan dan daya hancur. Lapisan baja, sistem avionik modern, serta kemampuan tempur siang dan malam menjadikannya platform serang berat untuk medan berisiko tinggi. 2 platform ini bukan saling menggantikan, tapi saling melengkapi. Dan disinilah Rusia memainkan narasi, menawarkan fleksibilitas sekaligus kekuatan dalam satu waktu. Anti-drone jadi kunci penawaran ini. Jika kita melihat tren perang modern, satu hal menjadi sangat jelas. Drone telah mengubah aturan permainan. Drone murah kini mampu menghancurkan tank, artileri, bahkan sistem pertahanan mahal. Ancaman ini tidak hanya datang dalam jumlah kecil, tapi bisa dalam jumlah besar dan simultan. Rusia memahami ini, dan menjadikannya sebagai selling point utama. Baik Ka-52E maupun Mi-28NME kini diposisikan bukan hanya sebagai pemburu target darat, tapi juga sebagai platform yang mampu menghadapi drone berkecepatan rendah. Artinya, helikopter tidak lagi hanya menyerang, tapi juga bertahan dari ancaman udara kecil yang sulit dideteksi radar konvensional. Ini adalah perubahan peran yang sangat signifikan. Jika disandingkan dengan Apache, disinilah skenario paling menarik muncul. Saat ini, TNI Angkatan Darat sudah mengoperasikan Boeing AH-64 Apache, salah satu helikopter serang terbaik di dunia dengan sistem sensor canggih dan integrasi jaringan tempur modern. Jika Ka-52E atau Mi-28NME masuk, maka akan terbentuk kombinasi timur dan barat dalam satu kekuatan udara. Apache unggul dalam integrasi, presisi, dan sistem jaringan tempur berbasis NATO. Ka-52E unggul dalam manuver ekstrem dan fleksibilitas operasi. Mi-28NME unggul dalam daya tahan dan serangan langsung di zona berbahaya. Secara teori, ini bisa menjadi duet yang sangat mematikan. Namun dalam praktiknya tidak sesederhana itu. Perbedaan sistem, logistik, pelatihan, hingga kompatibilitas persenjataan bisa menjadi tantangan besar. Menggabungkan 2 ekosistem militer yang berbeda membutuhkan biaya, waktu, dan strategi integrasi yang tidak kecil. Faktor politik dan realitas strategis. Pembelian alutsista bukan hanya soal performa tapi juga politik. Indonesia selama ini dikenal menjaga keseimbangan antara kekuatan barat dan timur. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tekanan geopolitik global semakin meningkat. Membeli alutsista dari Rusia berarti harus siap menghadapi potensi tekanan, termasuk dari sisi sanksi dan hubungan internasional. Di sisi lain, Rusia menawarkan sesuatu yang tidak selalu dimiliki Barat, fleksibilitas dalam negosiasi, harga yang lebih kompetitif, dan pengalaman tempur nyata di medan konflik modern. Artinya, keputusan ini bukan sekadar memilih helikopter terbaik, tapi memilih arah posisi Indonesia dalam peta kekuatan global. Apakah TNI akan membelinya? Inilah pertanyaan inti yang belum memiliki jawaban pasti. Secara kebutuhan, Indonesia memang membutuhkan platform yang mampu beradaptasi dengan ancaman baru, seperti drone dan konflik asimetris. Namun di sisi lain, TNI juga sedang bergerak menuju modernisasi yang terintegrasi, di mana interoperabilitas menjadi kunci utama. Masuknya platform baru dari Rusia bisa menjadi kekuatan tambahan atau justru menjadi beban integrasi jika tidak direncanakan dengan matang. Kemungkinan terbesar, tawaran ini akan dipelajari, dianalisis, dan dibandingkan dengan opsi lain. Karena dalam dunia pertahanan keputusan besar tidak pernah diambil hanya karena satu keunggulan. Dua helikopter telah ditawarkan.
Dua pendekatan berbeda telah dibuka. Namun, yang sebenarnya sedang diuji bukan hanya pilihan alutsista, melainkan seberapa siap Indonesia menghadapi perubahan wajah peperangan itu sendiri. Apakah TNI akan membangun duet baru bersama Boeing, AH-64 Apache, atau tetap bertahan dengan sistem yang sudah ada? Satu hal yang pasti, di era di mana drone kecil bisa menentukan hasil pertempuran, kekuatan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling cepat beradaptasi.